Kalau Belanda hitung-hitungan gua dia malah bisa jadi juara grup. Walaupun ini menariknya karena Jepang menangnya juga Gede 4 gol lawan Tunisia. Tunisia. Nah, tapi nanti Jepang dengan Swedia itu yang akan nentukan. Gue berharap lawan sebenarnya Saudi. kemarin Spanyol bisa nyetak lebih banyak gol sih. Iya, itu sebenarnya. Setelah 3-0 tuh entah kenapa pemain depannya kayak gagap gitu. Hmm. Itu tadi bener kata gua. Gagap mah Aziz dong. Jar, bohong. Tiba-tiba pemain tengahnya tuh seperti kebingungan gitu. Iya. Kayak cuma bola ke depan passing balik lagi, depan passing balik lagi. Kan Messi kurang apa, Dev? Bikin gol Gak ada kurangnya dia. di fase grup Kurangnya belum kenal sama gua. dari 16 besar. Belum kenal. Mana sih? Tapi menurut lo Portugal lolos nggak? Peringkat 3 kayaknya. Tapi bisa jadi loh. Iya sih. Tapi kalau peringkat 3 mungkin hokinya Tapi kalau gitu nanti fansnya senang lagi, cocok lagi Euro 2016. iya, kan? 2016 kan? Selamat kepada Amerika Serikat, Meksiko, dan juga Jerman yang akhirnya sudah meloloskan diri mereka sendiri ke babak ke-32 besar di perhelatan Piala Dunia 2026 kali ini. Spanyol tim lo udah lolos belum? Belum. Belum. Dan Udahlah. kita akan melihat bagaimana pertarungan sengit yang akan bermain di nanti malam. Ada Argentina, Prancis, Portugal, dan juga ada Norway. Portugal besok sih sebenarnya. Dan itu akan menjadi pembahasan di Halftime Break kali ini. Masih bersama gue, Dev Refli, dan kalian sudah mendengar suara tadi itu ada Bang DJ, dan please welcome admin KPI, ada Billy. Apaan Kak? Komisi penyiaran lo? Apa sih? Komisi kan jadi Komunitas kita- Komunitas Pundit Pundit Indonesia. Nah, dijelasin dong. Udah dari 2 Soalnya episode lalu takutnya kan kita ada. udah diulang-ulang, Iya. takutnya salah Iya. gitu kan. Ini kita kedatangan perwakilan Billy, lagi Bang dari Yoi. Komunitas Pundit Indonesia, ada Billy gitu. Sama nih kali ini kita mau ngebahas ini Bang, negara besar yang udah bertanding di game Besar apanya sih? ya secara kekuatan di Piala Dunia kali ini. Oh, Udah biar jelas gitu loh. Udah bermain udah bermain di game week yang kedua, dan gue mau mulai dari ini dulu. Tadi dulu sebentar. Lu fans apa, Bil? Aslinya Aslinya. Jerman. Asli Jerman. Asli Jerman. Tapi di Piala Dunia kali ini Ya, Jerman lah. Masa- Jerman dan Jepang lah, Jerman dan Jerman Jepang. dan Jepang. Emang Oke. boleh 2? 3 aja lo sekalian lo. Boleh, Kurasa Bang. boleh, kurasa. Kurang. Boleh, boleh. Oh, jadi Patrick berarti Kluivert dia nih. berarti lebih ke jersey yang dipakai nih Jepang nih kayaknya nih. Jepang ya. Jepang. Oke, ntar kita bahas Jepang. Tapi gue mau ke Brazil dulu. Brazil lawan Haiti. Nih Bang DJ, ini salah satu negara apa namanya dark horse gua. Akhirnya menampilkan sebuah permainan yang meyakinkan lah di game kedua ini, walaupun lawannya Haiti, tapi ya gue sih ngeliat satu babak secara keseluruhan di babak pertama, yaitu Brazil yang sesungguhnya kekuatan Brazil yang sesungguhnya di Piala Dunia kali ini udah keluar lah di bawah Carlo Ancelotti, walaupun sayangnya ya Rafinha ditarik keluar karena cedera di babak kedua. Gue bilang itu ya mungkin Ancelotti eksperimen lah, masukin Endrick, masukin Martinelli karena udah unggul 3-0 lawan Haiti. Jadi di babak kedua gue ngeliat Ancelotti hanya bereksperimen di situ. Lalu ngeliatnya gimana Bang? Ya kalau lu bilang tadi Brazil udah ngeluarin kekuatannya, gue sih nggak sepakat ya. Belum lah. Belum. Dan lawannya Haiti gitu loh. Maksud Betul. gue harusnya dengan dia bisa leading 3-0 di babak pertama, gue berpikir akan ada gol-gol berikutnya kan di babak kedua, tapi ya ternyata buntu ya. Sebenarnya waktu sebelum laga itu ada satu hal yang gue tunggu dari Ancelotti, apakah dia akan merubah susunan pemain. Karena mengingat waktu di laga pertama menghadapi Maroko, kayak Martinelli aja kan nggak dipasang tuh, ya kan? Jadi gue pikir Martinelli tuh bisa dapat kesempatan jadi starter lah di laga kedua menghadapi Haiti. Ya walaupun gue nggak ngerti ya apakah Lucas Paqueta maupun Bruno itu emang menjadi pilihan yang paling fasihnya buat tim Samba di edisi kali ini. Tapi maksud gue ya kan dibanding match pertama di game kemarin improve lah mereka tuh. Terutama Paqueta sih gue ngeliatnya. Walaupun lagi-lagi memang walaupun lawannya Haiti, tapi iya, improve lah mereka tuh. yang gue maksud kan lebih ke lu punya sejumlah pemain yang dibawa ya ya kan udah diukur lah ya. Di antara semua lawan-lawan Brazil di grup itu kan memang Maroko harusnya yang paling rumit lah. Betul. Ya kan? Tapi menghadapi Haiti, Skotlandia barangkali dia bisa mencoba
materi bahkan strategi yang lain. Itu Ya. tadinya gue berharap seperti itu. Tapi kalau ketika babak pertama lihat dan mereka bisa unggul 3-0, ya buat gue sih ya udah seharusnya. Jadi nggak ada yang surprise. Dan babak kedua, lepas Rafinha ditarik keluar, tadinya gue berharap, ya walaupun gini ya, mengharap apa ya, berpikir Brazil akan lolos grup dengan peringkat ketiga tuh kayaknya emang agak jauh sih kalau gue ya. Nggak, kalau lo peringkat ketiga kan lo butuh tuh selisih gol gede Iya, supaya selisih gede. ketika di ranking 1-12 lo bisa masuk Aman. 8 besar kan. Iya. Tapi ketika gue yakin dia minimal runner up, masa lo nggak ya ngejar gol, sebuah pemain tuh jadi jalan gitu loh sistemnya. Nah itu yang gue berpikir kenapa di babak kedua kok lepas Haiti-nya mungkin main lebih bertahan ya, lebih mencoba untuk menahan itu. Itu sih sebenarnya. Tapi kalau lu bilang kekuatan dia sebenarnya, gue sih belum yakin. Tapi ya gue juga percaya ini kan turnamen ya, panjang. Kalau mau jadi juara kan minimal 8 pertandingan. Kali ini 8. Iya kan? Iya. Ya mungkin masih panjang, jadi mesti dilihat lagi. Karena mereka juga kan pindah-pindah stadion, terbang tuh juga energi dan segala macam ya. Kalau Gimana, gue Bil? sih di situ. Ya, gimana Di Bil? Brazil Ancelotti Haiti. bersama Brazil. Udah. Napas panjang halu tuh kadang. Sebenarnya Ancelotti megang Brazil udah paling pas sih. Udah paling pas. Udah paling pas karena sebenarnya pemain Brazil kalau kita lihat nama satu persatu kan sudah jadi semua sebenarnya. Betul. Sudah jadi semua. Jadi Ancelotti enak tuh, dia tinggal nentuin aja siapa yang bakal main dan sesuai lawannya siapa gitu kan. Iya. Tapi memang kalau lihat dari Haiti kemarin, gue bilang itu adalah salah satu kecerdasan dari Ancelotti ya. Karena dia tahu cara memanfaatkan 3 penyerang di depannya gitu. Cunha, Vini, dan Rafinha. Oh iya. Eh, Cunha kebetulan jadi starter ya. Jadi Starter number sekarang 9 ya. Iya. Ganti Nigor. Kalau kita lihat kemarin Haiti sebenarnya cukup rapat ya mainnya ya. Rapat dan high. Ya, rapat dan high. Dan karena Ancelotti sebelumnya sudah megang Vini juga di Madrid, Pasti. kalau kita lihat umpan-umpannya Brazil kan langsung ya, Iya. chip ke Vini gitu ya. Jadi menurut gue itu salah satu kelebihannya Ancelotti sih, dia udah tahu cara memainkan 3 pemain depannya gitu. Iya, dan itu dia maksud gue, dan ditambah faktor Ancelotti-nya lagi. Selain pemain-pemainnya udah pada jadi, Ancelotti itu udah paling, ya kita semua mengakui lah dalam hal man management Ancelotti one of the best lah. Itu satu, dan gue melihat bahwa ya pemain-pemain Brazil di bawah Ancelotti ini bisa bermain untuk Ancelotti plus bisa bermain bagus untuk negaranya mereka sendiri. Makanya gue bilang itu faktor yang cukup besar lah untuk Brazil bisa melaju jauh di Piala Dunia kali ini. Tapi apa namanya? Sekarang sih masih di puncak klasemen ya karena itu, Bang. Kemarin dia unggul 3, sementara si Marokonya cuma 1. Jadi kayaknya ke depannya sih tergantung Marokonya nih nanti lawan Haiti bisa bisa cetak berapa banyak gol, karena lawan Scotland pun kemarin kayaknya gue lebih melihat Maroko agak nahan sih. Jadi makanya gue bilang kayaknya Brazil bakal tetap jadi puncak klasemen gitu. Oke, itu dari Brazil ya, kita cukup bahas singkat aja karena nanti akan banyak bahas di match-match kemarin sih nih. Kemarin pesta gol nih, Belanda 5-1. Setelah hasil yang cukup diragukan melawan Jepang 2-2, melawan Swedia yang mengejutkan juga, bisa, ya gue nggak tahu ya bisa dibilang mengejutkan atau enggak, bisa menang 5-1 di match pertama lawan Tunisia, tapi kemarin dibalikin lagi 5-1-nya sama Belanda. Lu ngeliatnya gimana, Bil? Belanda di game week kedua? Gue rasa sebenarnya dari awal permainnya nggak jauh beda waktu lawan Jepang. Ya. Tapi memang efektivitas Belanda sih, memang. Dan gue agak kaget ya melihat Gakpo begitu hebat di lini depan Belanda. Kalau kita lihat musim lalu di Liverpool, sepertinya teman-teman fans Liverpool kan udah Gakpo out gitu kan. Udah muak ya. Iya, terus kemarin waktu kita lawan Swedia dan dan gue juga menyoroti permainan dari Swedia yang kayaknya kok mungkin agak menurunkan tim B gitu ya. Iya. Menurut gue sih. Gue nggak nonton match ini. Karena kalau kita lihat babak kedua tuh banyak pemain-pemain seperti Elanga, seperti Beckvar yang di IPL tuh sebenarnya pemain inti tapi di Swedianya nggak main gitu. Oke. Jadi kayak apakah mungkin Swedianya juga ngitung ya, kayaknya dia untuk lawan Belanda ya udah gitu. Yang penting kan bisa lolos ke grup karena rank ketiga pun bisa lolos gitu. Iya, ngincar rank 3 Iya. di Swedia. Dan kalau ngeliat Belanda sendiri memang gue menyoroti Summerfield ya. Sebagai fans United nih,
kemarin awal kayak saya minta 50, kalau sama Marvel ngegolin kayaknya minta 100 lagi nih. Iya, Wah. nggak ada duit. Ini apa gimana? Nggak ada duit? Dan gue rasa 3 back di Belanda itu Van de Ven, Van Dijk dan Van Oke. Heijke itu mematikan banget sih, Iya. mematikan sih. Oke. Begitu aja silakan Om. Oh, udah. Ya Ya, kalau Bang. gua ngeliatnya gini lah, kayaknya Swedia tuh apes banget ya kemarin lawan Belanda. Mm-mm. Kalau lu bilang tadi menang 5-1 dibalikin 1-5 kan jadi skornya 0 lagi semuanya kan. Iya. No. Padahal dia udah nabung Udah koefisien gol ya kan kemarin itu kan. Tapi yang gua seneng itu adalah gini, terutama ketika gue nonton Belanda sama Swedia tuh bareng senior-senior yang emang ngefans Belanda, banyak. Bill. Jadi mereka yang tahu Belanda, total football dan semua. Gue nggak bisa bilang itu main total football, tapi Bukan. bagaimana mereka bikin gol, terutama open play, crossing dari kiri, dari kanan, yang semua kan sama aja tuh. Yang satu dari sana disikat Iya, sama, cutback semua. ya kurang lebih prosesnya Iya, prosesnya mirip. sama. Jadi seperti kayak udah textbook gitu ya, Ronald Koeman ngasih tahu nih lo oper sana, buka sini, makanya kelihatan lah Gakpo jadi kelihatan lebih jago hari itu. Ya menurut gua inilah Belanda kalau emang dalam konteks, gua nggak tahu total football sebenarnya tuh asli kayak gimana, karena waktu pada zaman Johan Cruyff kayaknya kan beda ya, kalau semua kan bisa pemain muter-muter dan kemana Ya. gitu. Tapi yang jelas pemain-pemain Belanda yang diturunkan lawan Swedia, ya kita harus ingat dia memasuki lapangan dengan mereka baru poin 1 lawan Jepang. Kalah dari Swedia itu bisa buyar semua mimpi Belanda, ya kan, walaupun ya lawan Tunisia bisa aja dia menang kan, tapi kan bisa jadi nggak juara grup. Jadi kalau ngelihat kemarin permainannya Belanda, yang gue justru bingung tuh kenapa Swedia kebobolannya terlalu banyak kayak gitu. Sebenarnya Swedia nggak diem loh, maksud gue mereka berusaha memberikan tekanan juga Belanda. Berapa kali Gyökeres, Isak itu juga bisa melakukan shot on goal yang ya si kipernya Belanda juga mesti jatuh bangun untuk bisa menghadang itu. Iya. Tapi ya memang nggak kejadian aja gitu golnya. Baru si Elanga bikin gol ya itu pun udah posisi 4-0, 4-1 masih tambah lagi jadi 5-1. Yang berat sih buat Swedia ya, tapi kalau Belanda hitung-hitungan gua dia malah bisa jadi juara grup. Walaupun ini menariknya karena Jepang menangnya juga Gede 4 gol lawan Tunisia. Nah, tapi nanti Jepang dengan Swedia itu yang akan nentukan. Karena gini deh, ini kalau kita ngomonginnya grupnya Belanda, Jepang, Swedia ini crossingan di 32 besarnya juga maut. Yes. Itu Jepang bisa ketemu sama Brazil, bisa ketemu sama Maroko, bisa ketemu sama Prancis gitu. Jadi ya ini kayak Liga Champions yang fase liga ke fase gugur tuh belum tentu lo aman-aman aja gitu. Nah, gue nggak ngerti juga kalau tadi Billy bilang kenapa kayak nurunin tim B-nya. Gue sih nggak bisa, tapi nggak tahu hitung-hitungan karena di 32 besar kan semua bisa kejadian. Kayak lu ngomongin Spanyol aja, lu nggak baru sadar kan Spanyol bisa ketemu sama Argentina di 32 besar. Jangankan jauh-jauh lu ngomongin Argentina ketemu Portugal perempat final. Itu kalau ngomongin kenapa Swedia. Tapi kalau dari laga Belanda sama Swedia, ya lu lihat ya setiap ekspresinya Ronald Koeman ketika Belanda gol itu kayak ini yang gue pengen strateginya. Dan bola open play lo cepet, pemain tak-tok bola tiba-tiba yang dari sini ngoper tengah ada yang masuk, dari sayap udah ada masuk gitu kan. Jadi ya inilah Belanda gitu. Iya. Dan berarti susunan kan banyak yang bilang Belanda nih ya dalam tanda kutip lah agak diragukan tuh lini depannya, berarti udah cukup menjauh berarti lini depan kayak gini ya. Gue nggak bisa bilang lini depan itu diragukan atau enggak, tapi gini Dev, kayaknya kan Belanda kan kalau kita ngomongin pemain nomor 9-nya juga siapa gitu loh sekarang. Ya paling si Malen yang diharapkan, tapi kan yang diinginkan Ronald Koeman semua pemain itu bisa berkontribusi ya. Gakpo bisa bikin gol. Iya. Ya mungkin laga besok Frankie De Jong yang akan bikin gol, ya kan. Yang penting kan step by step mereka ada improve, ada kepercayaan diri bahwa ketika mereka memainkan taktik tertentu, open play-nya juga jalan. Tinggal mungkin nanti mereka akan nemuin gimana caranya bisa dapat gol dari bola mati mungkin.
Belanda ya, karena Belanda kan unggulan ya. Unggulan. Tahu itu dia. unggulannya siapa tuh komentar yang bilang Belanda? Jangan. Hah? Walaupun ya sebenarnya di atas kertas unggulan, cuman ya itu ketika match melawan Jepang kan banyak yang meragukan, malah banyak yang into ke Jepang. Ya gitu. kan, karena Jepang kan juga kita tahu lah, emang juga lagi bagus-bagusnya gitu. Iya, makanya dilihatnya di match kemarin tuh ya apa jangan-jangan udah ini starting line up atau susunan pemain yang firm gitu loh, Bil. Gimana lu? Setuju nggak sama itu? Belanda ya. Hmm. Ngelihat kemarin emang ngelihat cadangannya Brobbey kayak Weghorst doang. Hah? Iya. Iya kan? Makanya dia Koeman menaruh Malenya di sayap gitu kan. Betul. Oke. Dan ya udah cadangannya Summerfield siapa lagi? Ya Ya, memang nggak ada sih. pemain-pemain terbaik Belanda saat ini seperti itu gitu. Memphis Depay. Ya, main di mana itu dia sekarang kan? Iya betul. Jadi ya menurut gue Koeman berhasil lah menerjemahkan apa yang dia mau gitu Iya, iya. di pertandingan kemarin. Ya sebenarnya kalau ngeliat Belanda sih, dia berhasil menjawab semua kritikan dia di match pertama ya, yang dimana terlalu bertahan ketika baru unggul 1 lawan Jepang. Mereka di match lawan Jepang nggak bisa kill the game, tapi di match kedua ya Koeman bisa membungkam itu semua dan bisa membuktikan lah. Semoga nanti di match ketiga lawan Tunisia ya harusnya bisa lebih banyak lagi golnya, dan harusnya bisa lebih unggul lagi lah. Karena ya kita lihat lah Jepang lawan Tunisia, Swedia lawan Tunisia, mereka panen gol di situ. Kemarin juga kan kita lihat Jepang cukup panen gol juga, dan ya mungkin permainan yang sebenarnya dari Jepang tuh kemarin tuh lawan Tunisia. Lu sebagai fans, Bill. Gue di awal Nggak Jepang kemarin sebelum tuh. mulai Spektakuler itu. sebelum mulai gelaran ini ya gue agak meragukan Jepang gitu. Karena Jepang tidak adanya Mitoma dan Minamino tuh menurut gue sangat ngaruh gitu. Mitoma, Minamino, Dan Endo. lalu tiba-tiba itu ada kabar kejutan bahwa Endo pensiun gitu tiba-tiba kan. Jadi menurut gue secara kekuatan udah berkurang. Udah berkurang. Tapi Walaupun tidak gue nggak bisa bilang tidak berpengaruh ya. Karena kalau gue lihat di lini depan tuh sebenarnya pengaruh. Tidak ada Mitoma dan Minamino gitu. pasti. Tidak ada pemain-pemain senior tanda kutip ya di sana Iya. gitu. Yang bisa ngarahin ini mau kemana. Tapi balik lagi, memang Jepang mau siapapun yang main sepertinya udah Ya udah sistemnya gitu. Udah ada sistemnya. Udah sistemnya begitu. Jadi ketika ya namanya dipakai Nakamura, terus yang di kanan kayak Ritsu doan ya di Tapi kanan. bukan Suzuki Nakamura itu kan. Bukan. Kayak itu Nakamura bang. Iya. Ini Nakamura yang itu. Udah tua itu, Udah udah tua tua. itu. Iya kan? Celtic. Sepupunya kali gue bilang gitu. Lihat Jepang nggak? Ya, gue sebenarnya waktu lawan Belanda kan banyak orang yang berpikir Belanda akan kalah sama Jepang. Di situ gue sempet yang tar dulu nih, karena ketika lo ada di laga uji coba bisa menang lawan Brazil, menang lawan Inggris, ini udah di ajang Piala Dunia. Tapi memang laga pertama. Yang gue menarik waktu menghadapi Belanda kan dia bisa dapat gol penyimbang lewat sundulan kepala itu kan. Padahal itu kan ada tinggi-tinggi tuh, ada Van Dijk dan segala macam ya kan. Iya. Nah. Saya juga bahas waktu itu. Tapi waktu lawan Tunisia, ketika Tunisia juga dibantai 1-5 sama Swedia, gue justru sebenarnya challenge, bisa nggak ya Jepang bikin gol minimal 3 aja, itu sebelum laga. Dan ketika babak pertama dimulai, kemudian mereka dapat gol cepat, kemudian dari sisi permainan juga mereka sebenarnya, ya Jepang tuh ya itu tadi, dia udah main dengan sistem. Siapapun pemain yang diturunkan kayaknya udah paham lah mesti gimana, gue ke kiri, lo ke kanan, siapa yang ini udah gampang. Termasuk yang dapat gol ketiga itu kan, yang di chip itu, yang umpan. Iya. Itu ya. Itu kalau menurut gue sih itu udah skema latihan kayaknya kalau menurut gue itu. Hah? Iya. Di PS ada nggak tuh kayak gitu? Maksud gue itulah yang Jepang. Jadi ketika mereka bisa menang 4-0, lepas ya Tunisia mungkin secara mental setelah digebuk 1-5 sama Swedia kan ganti pelatih tuh. Betul, itu baru mau Iya, kan? ganti pelatih tengah-tengah nih. Ganti Lagi pelatih turnamen yang berlangsung, ngalahin kayak- Argentina 4 tahun lalu ya Iya. kan. Ya tapi kan ya kayaknya dia juga pun mengakui ya Jepang memang ya Jepang sistemnya sih Dave. Jadi kayak mereka main dengan pola yang mereka sudah yakini, mereka sudah percaya. Jadi kecepatan, kejelian, termasuk ya ketika Ueda bikin gol. Ya kalau yang gol keempatnya Ueda yang golin keempat. sundulan. Ya sundulan kan itu kan flashing ya. Cakep banget tuh gol. Kalau dipikir-pikir kan itu nggak menurut gue sih nggak tahu kenceng, enggak sih kayaknya, karena itu kayak bola teng jatuh dia ya, tapi bisa bikin gol 4 gol. Dan gue senang
Weda kan top skornya Liga Belanda ya. Yes, Iya. 25 gol. Ya, jadi top skor Liga Spanyol, Mbappe bikin brace, top skor Liga Gue tahu Bundesliga. lagi nih. Iya kan, Bundesliga bikin brace. Gue belum sono biarin. Iya kan? Iya. Iya, betul. Bang. Bikin brace. Top skornya Premier League, Premier Erling League, Haaland Erling Haaland bikin Haaland. gol. Iya. Ya tinggal Serie A aja kan Martinez belum bikin gol, tapi Lautaro. Messi-nya udah Messinya udah hat-trick. hat-trick ya. Kalau top skor Liga yang lain kan gue nggak tahu ya, top skor Iya. nggak sih, Doi? Enggak kayaknya. Enggak ya Iya. udah kayak gitu. Ya Weda Pride of Asia kan. Iya. Coba siapa pemain Asia yang jadi top skor di Eropa musim lalu? Oh iya, Weda sih. Iya, dan dia bikin 2 gol kemarin, Bres. Iya, tapi di luar emang sistemnya ya mungkin bisa dilihat dari Jepang nih ya di 2026 ini gitu. Maksudnya sistemnya udah makin matang secara sistem ya gitu loh. Makanya ketika ditinggal sama pemain-pemainnya ya gue juga bilang kayak gitu, Bill. Kayaknya ya emang yang berpengaruh. Kalau buat gue kan yang berpengaruh Mitoma sama Endo ya. Maksudnya jenderal di tengahnya Endo sama mesin untuk serangannya si Mitoma tuh nggak ada. Ya pemain-pemain ini mungkin butuh waktu yang cukup signifikan untuk step up lah intinya. Atau mungkin mereka termotivasi, Dev. Karena gini, ketika gue udah mau nggak mau gue harus membawa Panji Negara tanpa senior gue sekalipun, ya ini waktunya kesempatan untuk gue unjuk gigi. Dan pada akhirnya itu plus poinnya di pemain-pemain yang yang menggantikan posisi krusial ini gitu. Iya. Jadi mungkin Yang di ya tengah itu. siapa pelatihnya juga jadi motivator yang cukup baik gitu. Dan menang 4-0 lawan Tunisia kan luar biasa ya, dengan selisih gol sama sekarang dengan Belanda, walaupun Belanda di atas karena selisih mencetak golnya cetak lebih gol, banyak kan. iya. Itu sih. Oke, ini menarik banget buat Jepang ya, salah satu perwakilan di Asia yang sangat Dan satu-satunya tim bersinar Asia lah. yang hari ini bisa menang, bisa belum kalah. ya Korea kalau udah belum kalah, kalah. Iran kan juga belum kalah. Oh iya, tapi dia kan belum menang gitu. Ya. Maksudnya kan kalau yang di match pertama mengejutkan kan Korea, tapi udah kalah sama Meksiko kemarin. Jepang nih dia belum kalah dan juga udah menang. Kalau Iran ya belum menang juga. Terakhir juga Ya seri Jepang kan. sih peluang untuk lolos sudah besar ini. Udah pasti lolos sih. Ya kan? Asal dia nggak 32 kalah gede aja sama Swedia, mungkin peringkat ketiga terbaik pun masuk. Kayaknya nyari seri deh, Bang. Hah? Biar dua-duanya mereka lolos, menurut saya. Siapa? Swedia sama Swedia dan Jepang. Iya, Bisa gini. kalau lolos sih gue yakin bisa lolos. Cuma kan mereka akan ngukur siapa lawan. Yes, Ya itu kan? dia. Kalau mau jadi juara harusnya lo nggak boleh milih-milih lawan. Tapi Iya. kan ya kalau bisa ketemu Brazil di final, kenapa harus ketemu di 32 besar kan bisa juga. Iya. Ya kan? Atau Brazil yang deg-degan. Aduh, jangan ketemu Jepang, nanti dia kalah Brazil terakhir. Kan nggak tahu juga. Yang bikin undian siapa sih? Kok gitu amat bikinnya? Kan gue. Ya itunya. Itulah. Ya tapi enggak sih gue ngeliat Jepang Swedia sih. Jepang sih, Bill. Nanti itu. Masih ya? Nah, itu kita lihat lah. Karena Iya. tantangan sini juga postur tubuhnya Swedia kan tinggi-tinggi ya. Postur, Bang. Iya, postur doang. Dan itu juga nggak bisa ngecilin Isak sama Gyökeres juga. Ya, barangkali. Betul. Kalau dia Iya. nggak dapat supply udah ketahan sama tengahnya Jepang. Kan mah ada percuma. Odegaard. Odegaard bukan Iya, ya? Odegaard Odegaard ya, Norway. bukan. Iya. Siapa? Si Norgard ya? Norga. Norgard Denmark juga ya? Denmark. Iya. Elangga lah berarti. Oke, itu untuk pembahasan dari grup F dan juga satu lagi nih. Ini Apa tuh? setelah 2 edisi dia tidak bisa lolos grup, akhirnya Jerman menetapkan namanya lolos ke fase Lega banget tuh ya. 32 besar. Setelah menit 91 92 udah gue matiin tuh Jerman Kenapa? lawan Pantai Kenapa harus Gading. matiin? Ya gue kira udah seri, ya udahlah gitu. Ya kalau seri masih bisa lolos kan. Kalau objektifnya lolos dulu dari grup. Bukan, Bang, maksudnya gue kira udah nggak ada gol lagi di match itu, gitu loh. Ya Bukan tapi masalah lolos deg-degan apa lah enggak. fans Jerman kan. Bayang-bayang. Pasti, 92 menit tuh deg-degan. Ketinggalan 1-0 sama Pantai Gading. Aduh, nih drama lagi nih hidup kita di ya Allah. Iya. Karena terakhir dia kan lawan Ekuador kan. Ekuador. Ekuadornya juga wajib menang tuh nanti lawan. Iya, lawan Jerman kan. Jerman. Itu ngeliatnya gimana, Bang? Jerman setelah 2 kali di sini. Hanya Billy aja fansnya lah. Gue sih, Ya ntar makanya dari dulu biar nanti ke fansnya. gue no comment lah. Jerman ya begitu ya. Tapi paling nggak gini. Pergantian pemain yang membuat Undaf main gitu ya. Yaitu menurut gue ya jeli. Si Nagelsmann ya sebagai pelatih. Ya kalau di gaya sistem main yang gue lihat hari itu. Ya menurut gue Pantai Gading memberikan perlawanan. Ya. Dia juga banyak peluang sebenarnya. Karena nggak dapat gol kedua aja Pantai Gading. Jerman juga banyak kan 2 kali juga golnya juga di awal kan Dianulir. Dianulir ya kan. Ya tapi kalau ngadepin Jerman, kalau dari materi pemain sekali lagi siapa sih bintangnya Jerman? Nggak ada banget kan, nggak bintang-bintang banget nggak. Tapi kalau misalnya Musiala aja ditarik keluar itu. Ya, maksud gua kolektivitas as a teamnya itulah yang menurut gua Jerman bisa jaga dan bisa menang.
Dan kemenangan ini kan memastikan mereka juara grup juga, Iya. bukan cuma lolos kan gitu kan. Ini secara hasil menurun, secara kekuatan Menurun nanti, apanya sih? Dari skornya. iya dari Ya skornya. ya kalau Curacao sama siapa namanya Pantai Gading, lo bandingin ya lu Iya, makanya agak aneh sih. Tadi dulu. Lu iya Enggak, dong. maksudnya dari skor menurun gameplay game week pertama, game week kedua. Terus dari apa namanya ya, gue nggak tahu di atas kertas yang tadinya main 4 back bisa mungkin karena apa karena ini mau gue tanya sama Billy gitu loh. Apa karena perubahan formasi jadi hasilnya juga ikutan menurun, apa karena tekanan atau karena apa itu loh, ngeliat Jerman di game week kedua gini. Khusus game week kedua lawan Pantai Gading ya. Hmm. Gue rasa ini kesalahan pelatihnya Pantai Gading sih. Gitu. Karena gue melihat dari menit 70 pemain Pantai Gading udah kecapean. Tapi masih nggak diganti sampai menit 80. Oke. Padahal kalau kita lihat Jaga ritme kali dia. Kalau kita lihat cadangannya Pantai Gading, mereka punya Masih ada pemain-pemain ya? cepat Iya, semua iya, kan. iya. Betul, Kan betul. diaspora Pantai Gading banyak nih yang baru gabung semua kan. Ya. Hmm. Ternyata Itu dia. nama-nama yang masuk Iya, juga iya. ini gitu. Itu dia. Dan kepintaran Nagelsmann ya dia langsung masukin itu tadi Undaf Amiri, dan terus juga siapa gue gitu. agak dia Lupa berani gua. narik Musiala ternyata ya. Itu Dia dia. emang Musiala nggak bagus-bagus Dan amat lebih kemarin. memilih Wirtz. Di lapangan, tetap di Iya, lapangan. tetap di lapangan. Rudiger karena Slotterbeck juga kemarin udah kurang nyaman, terus juga Goretzka juga kaget gue, Goretzka Masih ada ya? masih ada dan dimainin. Ini Nicolas Pepe. Iya, masih ada yang cepat-cepat kan PP. Di Pepe-nya kirinya, Arsenal kan ini iya. kan? Iya. kirinya masih ada Diomande. Adingra, sorry. Adingra, Brighton. Brighton. Hmm. Oh, Adingra ini. Nah, itu. Iya sih. Sayang ya Pantai Gading. Tapi lu ngeliat Jerman maksudnya setelah Gue jujur sama lolos sih kayak lu tadi udah 90 udah kayak mau matiin aja gitu. Ah. Terus tiba-tiba Undaf ngegolin dan ya udah gitu. Oh. Sebagai fans Jerman yang tidak mengharapkan apa-apa dari awal Piala Dunia ini ya kayak oke, masih bisa nih, masih bisa ternyata ya. Walaupun Bisa lah Jerman lah. Kalau sampai Jerman kalau lolos 3 kali berturut-turut sama kayak Itali tuh. tapi Ya, beda lah. buat Jerman masih main Piala Dunia, Italia mah kagak sama sekali. tapi buat Nagelsmann sih tolong nggak usah nyoba-nyoba lagi diduetin Musiala sama Wirtz coba. Pilih satu aja. Menurut gue sih karena kalau udah dua itu main tengahnya berkurang sih jujur. Tengahnya tuh Pavlovic oke. dan Kimi. Si apa namanya tandem itu ya di Iya. tengah itu ya. Iya. Jadi cobain satu aja dulu. Makanya gue ngecek lawan Curacao main 4-2-3-1 nih, udah ya normal lah, emang harus si Jerman bermain seperti ini gitu. Kemarin 3-4-3. Hah, beneran nih lawan Pantai Gading gitu loh. Ya ternyata. Tapi yang itu menarik dia, kan nanti hasilnya. lah, karena mereka udah pasti jadi juara grup. Ketemu siapa ya? Ya kan dia udah pasti juara grup. Mungkin di laga ketiga menghadapi Ekuador ya mungkin nanti akan pemain-pemain gitu apa. Itu nanti sebenarnya nanti akan kita mau bahas lagi di game ketiga sama sekalian ngebawa Bagan lah untuk nanti siapa yang ketemu, siapa yang lolos, siapa yang kan udah ketahuan beberapa tuh pasti itu nanti kita akan bahas di sana gitu. Jadi nothing special ya untuk Jerman lolos ke Buat fans Jerman ya? Yo ya spesial dong lolos akhirnya setelah ya gitu aja, Bang. ya lu nggak boleh begitu. Gimana sih? Ya Iya mungkin kan? untuk Syukur beberapa lolos. Coba Iya. nggak lolos lagi. Hah? Kayak Itali dong. Diulang lagi. diulang lagi Itali lagi. Jangan bawa Itali, Bang. Fansnya udah lupa, jangan diingetin lagi. Oke. Itu dari Jerman. Nah, ya. ini dia nih. Ini the real contender di Piala Dunia kali ini. Siapa? Yang banyak difavoritkan. Siapa yang favorit? Star dia. is born Lamine Yamal. First Akhirnya Piala golin Dunia, ya. akhirnya cetak gol. Spanyol akhirnya membongkar dan membuka kebuntuan mereka atas Cape Verde di match melawan Saudi Arabia. Gue seneng banget dengan hasil ini. Gue seneng banget dari permainan yang dibawakan oleh De La Fuente. De La Fuente membawa perubahan yang signifikan. Ya gue serahin lah sekarang ke Nah lo. dulu, lu seneng sama Spanyol menang apa seneng karena Saudi Arabianya kalah? Dua-duanya. Kenapa? Saudara Bukannya lebih yang kedua. Itu juga. Janganlah, bahaya lah kalau Jangan itu. ya? Ya janganlah. Tapi ya itulah maksudnya perubahan yang dibawa sama De La Fuente lah di match pertama. Ya karena itu gue ngeliatnya karena pasti Cape Verde bermain dengan sangat-sangat bertahan dan yang mungkin yang dipasang pemainnya juga fisikal yang dipasang sama La Fuente ya main-main fisikal juga untuk menjaga fitnessnya si Lamine Yamal. Atau kemarin juga cuma dimainin satu babak doang kan. Lu ngeliat gimana Bang Spanyol? Ya yang pertama ya ini menurut gua kalau sampai dia nggak menang lawan Saudi. Arab Saudi ya kebangetan.
Ya. Pertama lu harus bikin gol dulu. Iya. Sama Tanjung Verde kan nggak bikin gol. Satu-satunya match yang nggak ada gol tuh di situ. Masa sih? Iya. Ada yang lain-lain juga 0-0 ada kan? Ghana ya, Ghana Panama yang nol Ya juga pokoknya enggak, Ghana menang 1-0. Ghana menang. ya. Iya. Enggak, tapi maksud gua ketika lu merubah pemain yang menjadi starter dan Lamine Yamal kan main jadi starter kan? Iya. Iya. Dan dia bisa bikin gol. Ya buat gua itu salah satu secara individu bahagia lah. 18 tahun ya? Lamine 18, Yamal. 18. Iya kan? Ya mungkin salah satu pemain termuda yang bikin Bikin gol di Piala Dunia. Tapi yang jelas kan akhirnya bahwa Spanyol ya lu nggak cuma bisa main oper sana oper sini tiki taka tapi nggak ada ujungnya, ya kan? Ya ini kan bisa kebukti bahwa mereka ada gitu dan Iya. kemenangan 4-0 lawan Arab Saudi ya menurut gue sekali lagi itu udah kemenangan yang harusnya sudah dihitung, udah pantas gitu. Ya setelah mereka ya anggaplah agak di luar nalar ya ketika mereka nggak bisa bikin gol ke gawang Cape Verde gitu sih. Kalau menurut gue sih kalau tadi bilang perubahan pemain segala macam ya itu mungkin dia dengerin lu ngomong ya, gue nggak ngerti lah sih. Udah DM-an. Iya mungkin udah DM-an. Tapi buat gue challenge-nya kan emang bukan di harusnya ya ketika kita mulai dengan pembagian grup dan mereka satu grup ini bahkan menghadapi Uruguay menurut gue juga bukan lawan yang berat-berat amat harusnya buat mereka gitu. Ya dengan hasil yang didapat di musim dia di sini sih ya ngeliat ya kayaknya Uruguay. Sekali lagi dengan 3 pertandingan di grup ketika secara permainan kualitas pemain lawan itu tidak lebih baik dari Spanyol, sebenarnya La Fuente tuh punya kesempatan untuk melakukan rotasi pemain, melakukan pergantian taktik, strategi yang berbeda. Itu yang bisa lebih kaya. Ingat loh Dev, lu cuma main 3 kali pas itu kalau lu mau jadi juara lu masih 5 di depan gitu. Tapi kalau sekarang begini kan ya lumayan. Tapi paling tidak kalau menurut gua kemenangan yang mengamankan mereka lah. Artinya posisi juara grup tuh bisa. Karena balik lagi ini udah game kedua kan. Kita nanti akan masuk ke game ketiga tuh orang udah pasti udah mikirin bagan itu, Dev. Ya Spanyol juga pasti mikir lah. Lu kalau jadi runner up, tadi kan sempat Uruguay menang 2-1. Sempat sempat. Iya kan? Kalau Uruguay tadi menang lawan Cape Verde ya? Iya, Cape Verde. Kemudian dia bisa ngebunuh. Ya sekarang orang berasumsinya ya, Argentina kan jadi juara grup J kan? Dengan hasil pertandingan pertama ya, kemarin asumsinya lah ya. Iya. Kita belum ngomongin nanti sama Austria. Tapi pasti lebih memilih menghindar ketemu Argentina di 32 besar lah. Karena undian yang aneh itu kan grup J apa crossingnya kan. Kayak sekali lagi coba cari siapa yang bikin undian itu. Ini kan jadi ribet itu. Spanyol bisa ketemu Argentina. Ya tapi dengan juara grup ya selamat. Tapi belum tentu jadi juara grup memang. Karena kalau Uruguay bisa ngalahin Spanyol, ya Uruguay yang jadi juara grup karena 5 poinnya nanti. Tapi gimana Bill, lu ngeliat perubahan De La Fuente kemarin di... Gue berharap sebenarnya kemarin Spanyol bisa nyetak lebih banyak gol sih. Iya itu sebenarnya. Setelah 3-0 tuh entah kenapa pemain depannya kayak gagap gitu. Itu tadi bener kata gue. Gagap mah Aziz dong. Bohong. Tiba-tiba pemain tengahnya tuh seperti kebingungan gitu. Iya. Kayak cuma bola ke depan passing balik lagi, depan passing balik lagi. Lalu juga ya minimal kayaknya dia semalam cosplay Robben itu kayaknya. Setiap dapat bola selalu cut inside gitu. Iya. Tidak ada nggak nemu variasi lain gitu. Dan ya itu tadi gue bilang ya ini kayak tergantung ujung-ujungnya nanti ya tetap tergantung undian ke next berikutnya dia. Iya. Mereka semua akan ngincer ke situ sih pasti. Akan tapi ketemu siapa, menghindari siapa. Tapi maksudnya ya nggak tahu ya mungkin ada sedikit pertimbangan itu ya, tapi Mas Yaya sih maksudnya demi menghindari. Tapi iya juga sih maksudnya. Kalau langsung 32 ketemu Argentina besar, kan ketemu apa sama enggak? Argentina, iya sih. Agak gimana gitu ya. Bukan nggak Ya pantas finalisima apa-apa, yang ditunda. yang kecepetan kan. Iya Tapi ya sekali lagi kalau lu mau jadi juara siapapun kan lu harus hadapi sekarang atau besok kan juga. Cuma kan ya itulah. Kalau lu bisa ketemu di final ngapain harus ketemu di 32 besar? Karena crossingannya juara grupnya Argentina ketemu runner up grupnya Spanyol. Oh iya maksudnya Spanyol kagak bakal mungkin inilah. Masih bisa, Dev. Kalau Uruguay menang lawan Spanyol nanti. Nggak akan kalau itu nggak akan. Ya, Dev. Luis Suarez? Ya, main. Forlan main nggak?
Enggak lah, gua nggak akan lah Spanyol ngelepas match lawan Uruguay lah gitu loh. Maksudnya even nanti Spanyol memberikan kesulitan, gua rasa sih nggak bakal dilepas Ya, begitu aja. Mereka pasti menang tipis, beda-beda 2 gol, mungkin nggak signifikan ketika melawan Saudi. Ya maksudnya Uruguay juga di grup ini melawan Cape Verde aja mereka kesulitan, sama aja kayak Spanyol kemarin. Lawan Saudi yang harusnya mereka bisa mendapatkan full 3 poin, nyatanya nggak juga gitu loh. Jadi enggak lah kalau itu. Tapi ya buat Spanyol gue sih so far sebagai fans lah, gue seneng lah perubahan yang dibawa De La Fuente. Tadi mungkin lu udah bilang Bill setelah 3 gol mungkin agak gagap dibandingkan lawan Cape Verde, mereka lebih gagap lagi gitu loh. Maksud gue para pemainnya udah banyak yang walaupun gue akuin syutingannya melambung semua. iya. Tapi at Kayak least cita-cita yang itu kan, melambung tinggi ya kan. Tapi at least mereka melakukan percobaan itu gitu loh. Daripada nggak melakukan sama sekali. Kalau gua sih bilang begitu, itu cukup lebih baik lah untuk Spanyol. Oke, itu udah tim-tim yang kita review karena sudah bermain. Nah, sekarang kita mau pindah ke preview yang akan kita bahas. Tim-tim yang akan bertanding, Bang DJ sudah pakai jersey-nya. Ini ada Argentina. Apakah Lionel Messi akan mencetak prestasi lagi di game kedua dari Argentina di grup? Apakah Mbappe nanti akan, tapi kita ke Argentina dulu, jangan Mbappe dulu. Gimana Bang, lu ngeliat Argentina nih? Ya, Match menghadapi kedua. Austria ya di antara 3 lawan Argentina di grup ini kan, ya menurut hitung-hitungan gue sih Austria lah yang agak Agak berat lah ya. berat ya. Ya, kalau menurut gue kemenangan dari Austria nanti kan sudah memastikan mereka jadi juara grup. Cuma sekali lagi kalau lo ngomongin tadi apakah Messi akan bikin prestasi lagi, ya kalau dia bikin 1 gol kan berarti dia udah pencetak gol terbanyak di Piala Dunia saat sementara ini kan. Iya. Sementara dia main duluan kan. Kan kita nggak tahu Mbappe kalau belum Mbappe main, bikin 5 gol lawan Irak nanti ya kan, Iya. nggak lawan Irak ya, Prancis Lawan ya? Irak. Iya kan? Nggak ada yang tahu. Tapi gini lah Dev, gue fans Argentina. Ya gue senang sepak bola karena tahun 86 gue ngeliat Maradona main. Ya doa gue akhirnya terkabul waktu Messi jadi juara. Kalau lu tanya, Bang lu tahun ini gimana? Gue nggak terlalu sebegitu nafsunya pengen Argentina juara. Gue benar-benar hanya ingin menikmati aja. Ya kan, bahkan ketika Messi Ya akhirnya rata-rata fans Argentina gitu sih. ketika Messi ikut lagi ke Piala Dunia tuh gue kaget kan sebenarnya kan. Gue pikir last dance-nya dia tuh di 2022 kemarin. iya kan? Karena menurut gue kenapa sih lu harus masih, kan kayak Angel Di Maria Udah tuh. dia pensiun di saat jaya dan terakhir jadi juara lagi Copa America kan, ngapain lu ini lagi. Tapi ya ternyata gue masih bisa dikasih kesempatan ngeliat Messi hat-trick pertama kali di Piala Dunia. di Piala Dunia. Iya kan? Messi kurang apa, Dev? Bikin gol Gak ada kurangnya dia. di fase grup Kurangnya belum kenal sama gua. dari 16 besar. Belum kenal. Mana sih? Bikin sampai laga final, di final bisa bikin brace, juara lagi. Hat-trick aja ya belum. Iya kan? Itu kan kebanggaan fans sebelah kan waktu itu kan. Waktu itu, ya. Iya kan, CR7 kan udah bikin hat-trick waktu lawan Spanyol di 2018. 2018. Iya. Messi bisa. Tapi kalau balik ke laga lawan Austria, kabar terakhir kan Montiel cedera ya. Montiel cedera, ada Ya Molina memang sih karena nggak. dia di babak kedua kan juga Diganti kemarin, iya. Noel Molina. Yang gue pengen lihat tuh sebenarnya Scaloni menyiapkan apa. Karena gini, banyak orang melihat ketika Messi ditarik keluar di menit ke-80, Scaloni, Akhirnya tuh ya Messi diganti tuh ya. ya Messi kan Setelah- udah tidak Ya nggak, Bang, fisiknya barangkali kan. biasanya kan jangan pernah mengganti Messi biasanya kan. Dia kan dapat predikat itu gitu loh. Izin dulu kali ya. Ijaz. Boleh gantian Messi. Gantian Mungkin dulu. bisa jadi Messi yang request tuh kan. Iya kan? Kita nggak tahu Bisa juga. jadi, ya. Bro, gantian bro. Iya. Iya kan nih. Tapi maksud gua Scaloni ya siapa? Kayak misalnya gini, waktu tahun 2022 di Qatar, dia memainkan Lautaro Martinez di laga pertama menghadapi Arab Saudi. Ini juga kemarin menghadapi Aljazair kan. Julian Alvarez itu baru dimainkan menghadapi Meksiko dan itu pun babak kedua setelah buntu kan nggak Buntu. sih? Nah, gua nggak ngerti apakah nanti Scaloni akan menurunkan Lautaro- Julian Lautaro Alvarez dibanding Lautaro gitu kan. Tapi yang jelas kalau ngelihat dari skema permainan Austria asuhannya Ralf Rangnick ini kan juga ya ini pelatih MU ya? Mantan. Oh, mantan ya? Iya. Fans MU katanya kan? Iya kan maksud gua. Ya siapa tahu dia punya strategi lain. Iya. Ya kalau di Austria bisa mengalahkan Argentina kan kenapa enggak?
Tapi mereka juga akan berpikir. Tapi yang pasti lu hanya memusatkan perhatian hanya kepada Lionel Messi, Ralf Rangnick pasti tidak akan melakukan itu. Iya. Karena Argentina punya pemain-pemain lain gitu. Ya kita lihat, makanya gue bilang gue pengen lihat apakah Scaloni akan berani menurunkan misalnya Nico Paz di awal. Iya sih, Justru- gue pengen lihat itu sih. Justru Messi-nya mungkin main dari cadangan ya. main dari cadangan. Iya. Ya walaupun tadi lo bilang ya kali Messi cadangan kan. Nah kalau main dia konon nggak pernah diganti. Kalau dari cadangan kan sering. Ya. Iya. Nah, atau di depan akan menduetkan Lautaro dengan Julian Alvarez. Ya, Ke nggak tahu final juga. ya. Karena beberapa pemain Argentina kan belum main juga ya. Si anaknya Diego Simeone kan juga kemarin. Giuliano belum. Ya, belum dimainkan. Tapi kalau di tengah ya Enzo Fernandez, McAllister kayaknya akan jadi Pasti starter dia tuh. kayaknya jadi pilihan kecuali mereka kondisinya Nggak fit ya. nggak fit. Kalau di belakang kan juga masih banyak nama-nama lain kan. Tagliafico juga belum main. Belum. Si Medina yang kemarin. Medina, iya. main. Gua kaget tuh. Wah, Medina siapa nih? Atau Oke, akan lu- menurunkan kiper yang lain. Mm-mm. Argentina, Bill? Messi? Kalau gue lihat Argentina sebenarnya yang paling jarang dibahas adalah diam-diam ya. Mm. Sebenarnya skuadnya tuh nggak banyak berubah dari 2022 Betul, itu memang. dan pelatihnya masih sama gitu. Mm-mm. Jadi kalau ada orang ngeraguin Argentina, gue kayak apa gitu. Siapa yang ngeraguin Argentina? Bill Kan kasih tahu. Fans yang itu ada. Oh gitu. Yang itu aja, gitu. Yang Oh, ngomong yang iya. itu aja. Kalau fans Argentina sekarang nggak ngeraguin, cuma ya menikmati aja gitu. Iya, Iya, kayak- itu dia makanya. Kayaknya banyakan yang gue temuin pun ya, gue sekarang banyak ketemu juga sama fans Argentina, Bang. Apa namanya? Yang mereka ini ya pengen menikmati aja lah gitu. Maksudnya udah, ya mereka sih udah lihat Messi juara sama Iya. Argentina itu udah Nggak tahu gue juga. cukup dan ya udah. Makanya kan kaget itu kemarin siapa si Messi hat-trick tuh. Ya apa? Iya makanya apa tadi kali gue ini bilang, dia ternyata mau gue ngegas masih lagi gitu. dikasih lihat sama Tuhan. Lagi liburan, namanya ngeliat Messi hat-trick. Hmm, Wih, Messi belum pernah hat-trick loh. iya. Tapi balik lagi, Bill. Tadi lu belum selesai tuh ngomong. Jadi nggak ada yang berubah, nggak terlalu banyak berubah ya. Walaupun pemain ada 1-2 yang Ya, apa sih ada. ganti. Nggak terlalu banyak yang berubah dan gue rasa benar kali kata Bang DJ, gue juga pengen ngelihat Argentina nih main bukan tanpa Messi ya, tapi gue pengen lihat pemain-pemain lainnya juga bisa nyetak gol mungkin gitu, Hmm. selain Messi. Karena di depan ada Alvarez, ada Lautaro juga belum kelihatan gitu. Iya sih. Jadi semuanya tanda kutip masih terpusat di Messi gitu. Hmm. Dan Iya. dan mungkin kalau untuk lawan Austria gue rasa kayaknya masih berat ya untuk cadangin Messi kayak tadi lo bilang gitu. Tapi mungkin lawan Jordan Oh, iya mungkin bisa sih. jadi. Iya, iya. Pemain muda semua Pemain makanya ditulis muda, kalau iya. Mhm. Ya tapi yang penting itu sih apa namanya? Kalau gue sih pribadi ya karena Messi kemarin udah hat-trick, mungkin masih starter, cuman mungkin menit 60 kali ya ditarik keluar. Gue pengen lihat pemain-pemain lain sih, Nico Paz, pemain Chelsea baru, Barco. Tuh pengen gue lihat, Bang. Lu mah terlalu Chelsea sentris. Iya kan? Loh, nggak apa-apa dong. Duh, deh. Iya, iya. Ya itu dari Argentina lah. Maksudnya udah cukup kita bahas segitu dulu. Nah, ini gue sekarang mau nyebrang dulu nih ke Portugal nih. Ini lagi banyak banget apa namanya perdebatan lah. Gue nggak mau bilang masalah ya, perdebatan lah banyak banget di sini. Beberapa dari pemain tengahnya Portugal udah speak up lah, João Neves. Yang terakhir juga ada Francisco Conceição. Udah berstatement bahwa ya kita di sini semuanya sama aja gitu, nggak ada yang perlu dispesialkan lah gitu loh. Maksudnya kalau misalkan Emang siapa yang dispesialkan? ya menurut fansnya nasi goreng Bang spesial. Bubur ayam spesial. gitu. Nah ini kalian ngelihat apa namanya fenomena ini nih, maksudnya ini mungkin ya gue sih bilang dalam tanda kutip waktu yang tepat lah untuk Portugal gitu loh. Maksudnya nggak tahu di 2030 apakah materi pemainnya akan ada yang emas seperti ini lagi atau gimana. Lu Bill ngeliatnya gimana, Bill? Perhelatan Portugal nih. Malah kayak jadi drama ya. Pasti memang. Ya, karena gue juga baca berita kayak ini yang bener yang mana, yang hoax yang mana gitu kan. Iya sih. Makanya baca Kompas Kayak- ID aja. Iya, itu. Iya kan? Bahkan sampai pasangan-pasangan pemainnya pun ikut speak up gitu kan. Iya. Dari berita yang gue baca. Adiknya Jadi- katanya juga. Adanya Ronaldo. Iya. Iya. Kok lo nyebut nama? Ya udah pasti lah. Jadi kayak bener-bener drama gitu. Hmm. Jadi gue emang sangat menunggu Portugal main lagi nih. Jadi Hmm. dan ini gue masih ini ya, Roberto Martinez 2 kali pegang tim di Piala Dunia, dua-duanya generasi emas, dan Belgia oke lah, mungkin peringkat 3 oke. Ini gue menunggu Portugal saat ini sih.
takut berpotensi gagal lah ya. Ya. Dan gue jujur aja, cadangan Ronaldo siapa? Gonzalo Ramos, Yakin? Joao Felix. Gue sih yakin-yakin aja ya gitu loh. Maksudnya kalau misalkan emang selama ini Cristiano Ronaldo yang menjadi center of problem di squad ini, ya nggak apa-apa, pasang aja di cadangan, mau siapapun itu ya, mau Joao Felix ataupun Gonzalo Ramos ya. At least masalah ini tuh kelar dulu gitu loh. Yang penting lu fokus sama pertandingan, pemain-pemain nggak ada yang segan. Maksudnya kan selama Cristiano bermain kan, ya maksudnya mungkin ya para pemain-pemain tengah yang speak up ini kan segan untuk passing ke dia, karena kalau nggak dipassing ntar marah-marah. Emang gitu ya? Ya emang gitu bang. Hah? Iya. Ajak ngobrol lah, kayak gitu, suruh ke half time break kalau emang ngambek-ngambek gitu. Gitu makanya. Tapi gini sih, gue bingung ya. Gini ya, ya tadi benar kata Billy, gue juga ngeliatnya kok jadi banyak drama gitu yang di fans, karena buat gue semua harusnya fokus ketika Piala itu Dunia dia, ini masih jadi nggak fokus pertandingan ini ya. jadinya. Dan belum lolos kan Portugalnya? Belum lolos. Ya, Iya. tapi belum lolos, tapi gue juga nggak yakin kalau Portugal nggak lolos. Menurut gue sih Portugal harusnya lolos. Cuma Lolos lah, masalahnya ya. dia lolos sebagai juara grup kayaknya berat nih kalau Kolombianya aja. Kan dia satu grup sama Kolombia kan. Iya. Kolombia kayaknya lebih siap nih dengan kondisi apapun. Ya sekali lagi, tadi setuju Roberto Martinez, lu yang nahkoda kapal ini, lu yang harusnya punya kewenangan dan segala macamnya. Dia Kalau bertanggung memang jawab lah, iya. lu masih mempercayakan Cristiano Ronaldo sebagai center, ya lu harusnya ngomong sama semua pemain. Ya ketika Argentina bermain untuk Messi, ya kenapa Portugal nggak bermain untuk Cristiano Ronaldo? Ya kan? Iya. Tapi memang beda deh kulturnya antara Ronaldo dengan Messi ya. Messi di Argentina. Iya. Ya kan? Lu kalau ngomongin Messi di Argentina, pemain-pemain yang main bersama Messi adalah mungkin yang waktu masih kecilnya juga dia udah ngelihat Messi gitu. Jadi Iya. ketika gue masih satu lapangan bareng sama Messi, ya dia pengen melihat itu. Tapi dengan Cristiano Ronaldo, ya style pribadinya juga. Gue nggak bilang Ronaldo sombong apa segala macam, gue nggak kenal dia banget ya. Iya. Ya kan? Oke. Maksud gue nanti salah ngomong. Tapi maksud gue, ya itulah. Portugal kan ya, pemain-pemain ini kan kumpulan dari pemain-pemain hebat, pemain bintang. Kalau kita datang, kita lihat bagaimana mereka datang ke Piala Dunia kali ini, pemain-pemainnya juga dengan materi-materi cukup baik. Bruno Fernandes walaupun dia nggak juara bersama MU, tapi di dalam 5-6 pertandingan terakhir di Premier League, MU ya luar biasa. Coba, King of Assist. Iya kan? Bruno, ya. João Neves, Vitinha, Bernardo ya kan? Silva. Bernardo Silva. Ya menurut gua harusnya tuh jaminan bahwa Portugal akan memainkan laga dengan baik dan mereka akan berhasil baik gitu kan. Iya. Ya lawan Kongo ya gue juga kita tahu lah waktu gol pertama kan menit cepet itu kan. 13 apa? Iya kan. Kita mikir ya ini bakal menang gede nih, tapi kan ternyata ya gue nggak tahu tuh kejadiannya. Stuck semua. Hah? Iya, stuck semua. Begitu. Ya sekarang nggak bisa main-main lagi, lo ketemu Uzbekistan ya. Uzbekistan juga kalah di laga pertama ngadapin Kolombia, ya karena Navarro juga pasti kan nyoba ya. Dia juga mungkin udah tahu lah, gue nggak mungkin lolos peringkat 1 atau 2 dari awal turnamen juga mungkin dah. Iya. Bagaimana nyuri di nomor 3 kan? Ya sekarang ya ini bisa menjadi celah tersendiri gitu. Ya kalau menurut gue Roberto Martinez ya. Roberto Martinez ya kuncinya. Kalau lo berani untuk ya jangan sampai yang tadi Billy bilang, Iya. Belgia tuh udah kehilangan generasi emasnya dengan Iya, sia-sia. Ya gue nggak bisa bilang sia-sia lah ya. Mereka tapi juara, ya harusnya mereka bisa final sih harusnya. ya waktu itu karena kalah sama Prancis kan. Iya. Ya kalau semifinalnya ketemu yang lain mungkin ketemu di final. Gitu sih. Ya itulah ya permasalahan dari Portugal sih. Kalau ya Tapi ntar dulu itu permasalahannya emang sebenarnya terjadi apa enggak sih? Apa janjian kata Billy bilang ini berita yang mana sih yang benar nih hoax? ya bang, kalau misalkan João Neves, Conceição itu udah ngomong di press conference, masih yang nggak benar gitu loh maksud Iya, gua. tapi gue juga gini loh, João Neves lu kan nggak, janganlah kayak gitu. Malah tuh membuat bumbu drama gitu loh. Harusnya semua pemain fokus gitu. Harusnya pelatih bilang nggak ada buka handphone kayak gitu ya selama turnamen kan seru ya. Hah? Iya sebenarnya kan pada akhirnya emang gue juga setuju sama lu bang. Emang kuncinya sebenarnya di Roberto Martinez gitu Iya. lah. Maksudnya dia yang harusnya bisa meredam even mungkin pemain speak up ya udahlah gitu. Tapi after itu kan ya Roberto Martinez yang harus Iya. mengambil semua Iya, dia inisiatif punya untuk meredam kan. Iya. Kendali. Iya itu dia. Tapi menurut lo Portugal lolos nggak? Peringkat 3 kayaknya. Tapi bisa jadi loh. Iya sih. Tapi kalau peringkat 3 mungkin hokinya. Tapi kalau gitu nanti fansnya senang lagi, cocok lagi Euro 2016. Iya, 2016 kan? Dia rank 3 juga ya? Iya. 3 poin. Iya tapi kalau Seri mulu kan? Iya. apa namanya narasi yang
status atau statement yang kuat lah setelah kejadian ini keluar ya. Setelah kejadian ini Portugal akan diragukan sih menjadi favorit lah. Ya yang tadinya. salah juga kalau yang meragukan tuh. Jangan terlalu cepat lah ngambil keputusan Setelah gitu. kejadian ini Bang, makanya kan di game week kedua nih bakal dilihat nih nanti akan ada perubahannya bakal kayak gimana nanti Ya. di dalam keharmonisan skuad inilah gitu. Tapi kalau menurut lo Ronaldo dicadangin nggak ngelawan Kalau gue Uzbekistan? pribadi sebenarnya mau starter atau cadangan gue nggak masalah. Baik lagi Ya kalau emang lu nggak masalah, nggak ada masalah. ya enggak Bang, maksudnya kan banyak yang bersuara udah cadangin aja Ronaldo kalau siapa Portugal mau juara gitu. Kalau gue nggak mempermasalahkan itu ya balik lagi ke Roberto Martinez gitu. Kemarin kan stuck karena ya gue nggak tahu kenapa pemain-pemain tengahnya nggak banyak mengambil inisiatif kan justru itu. Lu mau passing kayak, lu mau shooting kayak itu nggak ada yang dikeluarkan oleh pemain tengahnya Portugal. Itu yang gue sayangkan dan itu Ya. kan harusnya Roberto Martinez yang memegang instruksi itu gitu loh dan itu tidak dilakukan. Makanya di game kedua ini ya gue mau lihat lah semoga ada perubahan yang positif dari Portugal. Iya. Gitu. Tapi kalau ngeliat cocok loginya ya, Nah, ini. kalau Maroko Udah bisa lama menang, Spanyol bisa menang, clean sheet, ya harusnya sih Portugal menang juga. Kan Iya. sama-sama negara di Mediterania. Betul. Calon tuan rumah lagi 2030. Menang ini Menang ya. Ya itulah. Menang tapi tipis sih. 1-0 dong. Iya sih gitu paling. Oke, itu untuk pembahasan dari Argentina, Portugal juga udah. Ya, gue sih sebenarnya tadi udah ngeliat Prancis bahas nggak kayak lawan Irak harusnya bisa selesai dengan baik lah ya. Terus Iya. juga Norway Senegal kayak ngeliat Senegal juga nggak yang begitu ngelawan banget. Maksudnya bukan tim yang nggak sebegitu diperhitungkannya lah si Senegal ini beda dengan siapa Maroko. Inggris aja deh, Inggris gimana nih Inggris nih kalian lihat Inggris? Terakhir nih bahas Inggris nih, Bill. 9 Di poin bawah sih. 9 poin sempurna ya dia ya. 9 poin. Lawan siapa sih besok? Ghana. Ghana. Tadi kalau ngomongin Prancis, Norwegia, Inggris, sebenarnya yang gue pengen lihat tuh cuma Mbappe, Iya, Mbappe, Haaland kan. sama Kane. Udah itu aja. Iya kan, Iya kan? Heeh. Tapi kalau Messi hat-trick lagi, anjis gitu kan. Iya kan? Ada itu deh. Aduh, ya. Tapi kan maksud gue gini, kita bicara Prancis, kita bicara Norwegia. Lo bilang tadi Senegal. Senegal itu justru harus menang, Dev. Ini laga seru. Jadi, Senegal harus menang setelah dia kalah 1-3 dari Prancis kan. Jadi Norwegia juga harus hati-hati. Ya gue yakin Sadio Mane dan kawan-kawan akan bermain semaksimal mungkin untuk bisa meraih poin. Paling harus menang bahkan. Tapi kalau ngomongin Inggris yang tadi 9 poin, gue setuju. Menurut gue sih ya Inggris tuh ya lepas dengan drama di awal pemain-pemain yang dipanggil ya. Tapi ya kelihatan kan kalau tadi Roberto Martinez kayaknya kok nggak ajak gitu dengan Portugalnya, Thomas Tuchel malah dia punya kendali yang cukup baik gitu kan. Beda kualitasnya. Ya. Mantan pelatih mana tuh? Mantan pelatih Chelsea yang membawa Chelsea dari Liga Champions. Berarti banyak mantan pelatih Chelsea di ini ya. Iya, Banyak, Pochettino. Graham Potter Swedia. Oh iya, Chelsea kemarin juara World Cup di Amerika ya? Di Amerika. Oh iya. Iya. Aku males ngomongin Chelsea lagi ya. Males lah. Tapi kalau gue bilang Inggris 9 poin 9 lah. poin ya. 9 poin sama gue setuju sama Billy. Di antara banyak hal yang setuju, gue setuju sama Inggris. Ya, tapi gue juga setuju lah ngeliat Inggris harusnya bisa selesai bisa menyelesaikan fase grup ini dengan sempurna 9 poin lah. Ya. Oke, itu mungkin pembahasan kita di Satu-satunya barangkali Dev, kalau tadi ngomongin preview sedikit, review dan preview ya Belgia aja sih yang sampai sekarang belum menang ya. Iya sih. Udah habis sih, Bang. Udah habis. Emang. Udah habis. Aduh, sedih banget Harus ada regenerasi dan pemain-pemain bintang yang baru sih. Malah gue seneng De Bruyne. Muhammad Salah bikin gol juga gitu kan. Mesir akhirnya meraih kemenangan di Piala Dunia gitu kan. Setelah sekian lama lolos nggak pernah menang dan akhirnya bisa menang. Oke, itulah pembahasan halftime break di edisi kali ini. Jadi buat teman-teman, buat Billy juga nanti kalau misalkan mau lihat berita-berita yang konkret, yang misalkan ada hoax apa enggak, yang udah pasti bener, udah cek aja Harian Kompas atau di Kompas ID. Iya. Tapi kalau mau khusus di kolom seputar olahraga atau sepak bola, kalian bisa di Harian Kompas dan di kompas.id di kolom olahraga atau sepak bola. Itu udah masih ada berita-beritanya tuh. Bang DJ juga kalau ngikutin berita tenis, berita basket apa semuanya dari situ. Tapi kalau khusus ini berita-berita terkait Piala Dunia 2026 kali ini kalian bisa cek di websitenya pestabola.kompas.id. Di situ berita-berita terkait
Piala Dunia tuh, termasuk ya berita-berita tentang Portugal, Cristiano Ronaldo dan pemain-pemainnya nanti ada di situ juga. Dan di pestabola.kompas.id ini ada satu games ya, Bang DJ Billy, ada sebuah ya bisa dibilang sebuah preview lah, misalkan kalian Inggris lawan Ghana nih nanti cetak gol berapa skornya, terus yang cetak golnya siapa. Tebak skor gitu? Ya kayak gitu. Beuh. Buat seru-seruan aja dan ada Iya, menangnya iya, juga di iya, situ. iya. Dan kabarnya kalau misalkan kalian bisa jadi puncak klasemen di sana akan ada hadiahnya gitu. Nah, itu dia Jadi tuh. emang seru banget Kompas dalam meramaikan Piala Dunia 2026 kali ini. Namanya pesta sepak bola dunia deh, harus rame. Kayak Billy ini. Oh iya, tenang. Fans mana dia tadi? Yang mana nih? Jerman. Jerman. Dia fans Jerman tapi dukung Jepang dan fans Manchester United. Gitu ya? Gitu ya. Lu fans Chelsea? Ya Chelsea. elah. Iya. Ya elah baik. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu untuk edisi Halftime Break kali ini. Sampai jumpa di edisi Halftime Break selanjutnya. Bye bye guys. Thank you. Bye.